Oke, kembali lagi di channel saya, para subscriber Bobby Web Channel. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para subscriber channel ini karena sudah hampir 1 bulan saya tidak membuat konten. Itu dikarenakan ada kerusakan teknis pada gadget saya yang mengalami kerusakan, jadi untuk editing tidak bisa, dan ini sudah bisa lagi untuk editing. Terus saya lanjutkan untuk membuat konten ini. Oke, kali ini konten pertama setelah HP saya ada kerusakan, yaitu saya berkunjung ke kandang. Tepatnya ini kandang peternakan telur ayam. Ini masuk kategori yaitu inspirasi usaha buat para pemula, khususnya para pemuda yang bingung ingin melakukan usaha apa saja dan masih di desa, terus bisa memanfaatkan peluang. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh inspirasi usaha buat Anda yang bingung ingin berusaha apa. Oke, kita nanti akan tanya-tanya langsung kepada Pak peternaknya, dan kira-kira kita mau tanya berapa habisnya untuk biaya kandang beserta ayamnya, terus estimasi pendapatannya berapa. Nanti kita tanyakan bersama. Oke, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, ini dia peternaknya. Dia itu bernama Didik Purnomo. Tentunya kalau Anda mengikuti YouTube saya, itu tidak asing dengan masnya ini, karena dia sudah malang melintang di dunia per-YouTubean. Tapi sekarang dia vakum karena sudah memiliki usaha ini. Sedikit tentang cerita beliau di pekerjaannya dulu. Mas Didi ini adalah karyawan tetap di salah satu toko retail yang terkenal di Indonesia. Terus sudah cukup lama. Nanti kita tanyakan berapa lama. Terus dia resign atau resign. Terus dia mendirikan peternakan ini. Oke, langsung saja kita tanya-tanya. Mas Didi, gimana ini kok bisa dari yang dulunya karyawan tetap, sudah tetap loh di salah satu toko retail yang sudah terkenal di Indonesia, terus bisa langsung banting setir di dunia peternakan ayam petelur ini? Bagaimana ceritanya? Oke, gini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Purnomo, teman-teman. Kali ini dapat wawancara atau berbagi pengalaman ya di channel YouTube-nya Bobby Web Channel. Oke, teman-teman, untuk ceritanya, kemarin memang saya sempat bekerja di suatu perusahaan ya yang terkenal di Indonesia, retail. Itu kurang lebih selama 10 tahun. Nah, dan 10 tahun itu kemudian saya ya mungkin gajinya kurang besar atau mungkin ada problem, tidak tahulah ya, namanya lika-liku kehidupan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut, dan itu pun nggak cukup di situ. Setelah saya resign, saya nganggur kurang lebih 1 tahun, 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun itu saya nganggur. Kemudian di dalam nganggur itu saya juga ada kegiatan sebenarnya, ya nggak nganggur-nganggur temen, karena saya alhamdulillah juga udah berkeluarga, anak 1, istri 1. Nah, itu setelah 1,5 tahun sampai sekarang alhamdulillah memberanikan diri untuk mendirikan peternakan ayam petelur ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 1 bulan lebih berjalan ini ya. Itu mungkin ceritanya.
Itu Mas ceritanya pokoknya ngono kuwi. Jadi bisa saya ambil kesimpulan karena sudah waktunya butuh. Kalau sudah berkeluarga kan Anda juga sudah tahu sendiri, kalau yang sudah berkeluarga itu lika-liku kebutuhan pasti ada saja. Nah, dari yang itu namanya kalau dalam bahasa Jawa keterak butuh, jadi punya niatan, punya keberanian untuk banting setir, mengadu nasib di dunia usaha peternakan ayam petelur ini. Terus yang pengen saya tahu dan mungkin teman-teman subscriber juga ingin tanyakan, yaitu estimasi untuk biaya mendirikan kandang, terus berapa jumlah awal untuk ayamnya itu berapa ekor, itu estimasinya berapa saja Mas. Terus kalau untuk pakan itu nanti kita bahas tersendiri saja. Yang penting untuk kandang sama ayamnya. Oke, jadi untuk kandang sendiri saya menggunakan ukuran 3,5 meter untuk lebarnya dan panjang menggunakan 20 meter. Jadi panjangnya ini 20 meter dengan tinggi tiang yang menggunakan kayu glugu ini 3,5 meter, dengan yang bawah beton itu menggunakan ukuran 1,3 cm. Jadi itu untuk biaya sendiri. Untuk kandang itu melingkupi ada 2, kandang luar dan kandang dalam. Kandang luar itu ya yang ini yang gede ini, dan yang kandang dalam itu yang kandang baterai yang kayak tangga ini, kayak ondak-ondak ya bisa Jawa nih. Itu yang kandang luar sama kandang dalam itu kurang lebih beserta tetek bengek itu semua kurang lebih sekitar 60-an, kurang lebih 60 juta untuk kandangnya sendiri. Dan untuk isinya atau ayamnya, puletnya itu saya sebanyak 500 ekor. Waktu itu harga harganya 70.000 per ekor ya Mas. Jadi 70 kali 500 kurang lebih berapa ya, 37 juta kalau nggak salah. Kalau nggak 37,5 kurang lebih seperti itu Mas ya. Iku terus untuk umurnya sendiri waktu kesini kemarin umur 20 mingguan itu Mas. Oke, untuk kandang itu estimasinya sekitar 60-an juta. Ukuran yang tadi 20 meter kali 3,5 Mas ya. 20 meter panjangnya ke sana, terus lebarnya ini 3,5 meter. Itu estimasi biayanya 60 juta. Itu 60 Mas. Sudah semuanya pekerja ya. Oke. Terus untuk isinya atau ayamnya itu umur 20 minggu. 20 mingguan. Itu berarti sudah siap produksi ya Mas ya? Iya, siap telur ya. Langsung telur, Pak. Dengan harganya per ekor 70.000. Iya, betul. Ya, jadi segitu loh. Terus untuk pertanyaan selanjutnya mengenai penjualan Mas. Gimana untuk mengenai penjualan? Pastinya kan, nah kalau sudah produksi begitu terus jualnya kemana? Nah ini yang mau saya tanyakan. Untuk penjualan biasanya itu yang paling banyak mengambil dari sini itu dari toko, ataukah dari bumdes, ataukah dari perorangan di rumah ibu-ibu, itu gimana Mas yang paling banyak? Jadi gini Mas, prinsip saya itu kemarin waktu mau ternak itu piye carane ngedole atau jualnya itu seperti apa. Mungkin itu saya pikirkan nomor 27 mungkin. Yang pertama pokoknya saya mendirikan dulu, ada ayamnya dulu, ayam saya sehat, terus gemuk, nelur gitu aja yang penting. Pokoknya ngedok loh. Nah, alhamdulillah ya, karena survei mungkin kalau di desa saya ini saya rasa peternaknya masih ada 3 orang saya. 3 saya itu, yang 2 itu kapasitasnya masih ya kapasitas rumahan, jadi mungkin masih mau belajar atau apa, kurang tahu. Pokoknya ada 3 yang di desa saya sendiri, jadi otomatis insya Allah peluang saya itu masih besar untuk penjualannya. Jadi alhamdulillah, walaupun kemarin saya untuk penjualan telur itu nomor 27, nomor 27, alhamdulillah ya sudah diatur yang di atas. Jadi pembeli itu sudah datang sendiri, alias rezekinya itu sudah ada yang ngatur. Pokoknya yang penting yakin, sebenarnya PTS sehat gitu ya Mas, pokoknya Mas.
seperti itu untuk penjualan. Biasanya kan Anda sudah memiliki angan-angan untuk dijual di mana. Nah, seiring berjalannya waktu, malah ada lubang yang cukup menjanjikan untuk penjualan. Jadi juga langsung ada yang menerima, ada yang menampung, bahkan ada langsung yang datang ke kandang atau ke rumah menanyakan telur itu sendiri. Nah, seperti itu untuk penjualan. Pastinya juga sudah ada hal-hal yang tidak terduga, yang dulunya itu takut kalau telurnya tidak laku, tapi dengan berjalannya waktu, terus yang penting yang di awal tadi ada niat, insya Allah ada jalan. Oke, jadi jangan usah khawatir, yang penting dikerjakan saja dulu. Nah, untuk selanjutnya Mas, untuk perawatan bagaimana ini Mas? Umumnya terjadi itu kan ayam kan biasanya kalau ayam petelur begini itu kan rawan sekali dengan penyakit. Untuk mengatasi itu hal yang sederhana yang bisa Masnya jelaskan kepada subscriber semua, yang paling sederhana gitu aja. Misalkan ada penyakit ini, terus cara menanganinya begini, itu bagaimana? Yang simpel saja. Oke, jadi untuk saya sendiri itu yang penting kuncinya ya, itu untuk saya loh ya, untuk saya itu waktu ngasih makan ayam itu yang penting satu, jangan pernah ganti orang. Misalnya saya sendiri ya udah dari ayam turun masuk kandang sampai sekarang yang ngasih makan saya sendiri. Otomatis setiap hari kita ngasih makan sambil lihat ayamnya. Jadi ayam yang sehat, ayam yang sakit atau gimana itu kita tahu. Jadi kita responnya ayam itu mintanya gimana, insya Allah tahu. Awalnya saya juga bingung, piye carane nitani pitik lek loro. Ayo bingung. Akhirnya setelah saya menjalankan usaha ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang ya sudah mulai ngerti reaksi ayam itu kalau sakit. Jadi kalau sakitnya kadang yang kebanyakan itu pilek sebenarnya. Tapi saya menggunakan obat suntik. Suntiknya obatnya apa? Mungkin mohon maaf tidak saya kasih tahu di sini, mungkin ada tipnya nanti ya. Yang penting suntik gitu ya Mas, Bang Mas. Itu Mas. Jadi begitu. Jadi sambil dilihat ayamnya itu kondisinya bagaimana, apakah masih sehat, apakah sudah ngelentruk atau dalam istilah bahasa Indonesianya meriang gitu kan, kita sudah paham sekali. Nah, untuk penanganannya itu biasanya langsung diambil dari baterainya atau kandangnya itu terus disuntik atau biasanya itu divaksin. Jadi kalau ada ayam yang agaknya kurang sehat atau gimana nanti segera kita keluarkan dari kandang baterainya, terus kita isolasi di tempat lain. Itu yang penting di tanah Mas, tanahnya itu jangan lupa digerujuki dulu, dikasih air biar anyep, biasanya biar anyep, jadi kasihkan di tanah biar ayamnya itu biar lebih leluasa geraknya. Kita kasih injeksi pakai obat, dikasih suntik, alhamdulillah yes, sekarang sehat ayamnya. Luar biasa. Ini patut jadi pertontonan untuk kita semua yang masih ragu ingin memulai usaha apa, terus belum punya pengalaman sama sekali. Yang penting pertama harus berani, terus punya niatan. Untuk yang ke belakang insya Allah dengan berjalannya waktu itu sudah ada sendiri jalan-jalannya yang lain. Contohnya ini, Mas Didi ini belum punya pengalaman di bidang peternakan ayam. Padha wae tenan. Nol tenan iki iso ora ndek apa jenenge pengalaman ngingoni pitik wong ngene ini belas ora anu wong sak urunge ning toko retail lho Mas. Kayak 10 tahun wis ora jowo apa-apa pitik Mas. Kan aneh langsung ning pitik. Wis mergo nekat mergo butuh Mas iki. Wis to, wis tebot tete wong wis pikirane moba terus apa dinyangi pokoke wis ngono kuwi. Lek ono tebot tete sing ngono kae. Enak. Biyen ki anu Mas, cara anu guyone rezeki ku awar AC Mas, bener-bener nang AC aku biyen Mas. Saiki rezeki awar telek Mas. Dadi telek ki mampu ya Mas ya. Tapi ora gila kok metu duite lho Mas. Wis anu telek barangnya di-share-sharene ya ora anu Mas iki Mas pokoke. Biyen ya siji ta wis saiki kabeh gabungan karo butuh lho Mas. Piye? Dadi ya ngene iki Mas. Nyanyi Bang. Kesimpulannya quote of the day kali ini yaitu wis aja wedi. Demok telek aja wedi tenan. Telek wis pokoke los pokoke tenan. Telek ngelak dimbar sik to, nyekel dhuwit ayem neh. Ya wis aja wedi karo telek pokoke aja jijik. Oke. Wis segitu aja untuk konten kali ini. Kalau ada
hal-hal yang perlu ditanyakan nanti akan saya buatkan konten selanjutnya. Yang pasti untuk konten kali ini untuk gambaran saja untuk para teman-teman subscriber semua. Yang penting niatnya dulu, terus ada kemauan, harus ada keberanian. Yang penting los. Ora usah mikir sing ora-ora, penting jalani dhisik. Ngono. Oke, semoga bermanfaat konten ini. Jangan lupa didukung dengan cara subscribe dan like. Wis pokoknya ngono kuwi lah. Oke, salam mantap-mantap.